dengan tema setia sampai akhir. 2 minggu yang lepas juga saya menyampaikan tentang setia, murid Yesus yang setia. Tuhan memanggil setiap kita untuk kita setia kepada Kristus. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius, dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini adalah antara ungkapan Paulus ataupun merupakan surat yang terakhir yang Paulus tuliskan sebelum dia dihukum bunuh oleh karena imannya kepada Kristus. Dia menuliskan ini kepada anak rohaninya Timotius dan dia beritahukan setelah satu perjalanan panjang dan banyak kesengsaraan, banyak penderitaan yang Paulus telah alami, yang Paulus telah lewati. Akhirnya Paulus boleh berkata, dan dia katakan di sini dalam tulisannya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan ini sebenarnya Paulus mengambil satu metafora tentang kehidupan atau perjalanan rohani bersama dengan Kristus seperti suatu pertandingan. Saya tidak tahu tahun bila lagi nanti sukan Olimpik. Kalau sekarang ini yang bola sepak Piala Dunia. Saya sempat menyaksikan 30 menit terakhir perlawanan di antara England dan Switzerland pagi tadi. Saya memang, apa itu? Oh ya, Norway. Norway. Saya semangat sebenarnya mau lihat dari awal, saya sudah set jam 5. Dan memang betul-betul jam itu tidak menipu saya, dia memang berbunyi jam 5. Tapi sangat berat untuk saya mau bangun, jadi saya biarkan. Kemudian waktu saya terbangun, kemudian saya hanya mau lihat apa keputusan. Tetapi masih satu sama dan akan masuk di perlawanan masa tambahan 15 menit itu. Dan seperti yang kita tahu, pertandingan itu di antara England dan Norway berkesudahan 2-1 yang dimenangi oleh England. Saya tidak begitu terujah oleh karena kali ini tidak ada pasukan yang saya sokong kecuali penyokong tegar Liverpool. Hampir di semua pasukan itu ada saja pemain Liverpool. Ada yang sokong pasukan ini atau yang mungkin yang penyokong Norway, dia memang penyokong tegar Manchester United, Manchester City, yang benar Haaland ada di sana. Tapi di dalam tulisan Paulus ini dia bukan sukan seperti bola sepak, tapi dia hampir sama. Ada waktunya, contohnya perlawanan di antara Mesir dan Argentina, itu memang saya menontonnya dari awal sampai akhir. Karena hari Selasa minggu yang lepas saya ke Sabah, penerbangan jam 7.30 malam dan sampai di Sabah sekitar jam 10. Kemudian bertemu dengan rekan-rekan di sana dari tim Dongki Ministry dan dibawa makan di satu restoran. Kemudian selepas itu mereka katakan begini, "Bah, bagaimana kita mau penonton perlawanan Argentina dengan Mesir?" Dan kami sepakat 5 orang dari kami untuk kami pergi menonton, 3 orang pastor dan ada 2 orang penatua. Dan waktu menyaksikan perlawanan di antara Argentina dan Mesir, kami semua, hampir semua kami itu adalah penyokong Argentina, tetapi bukan juga yang terlalu Argentina. Oleh karena bila melihat perlawanan itu dan bagaimana prestasi Mesir, khususnya di masa pertama, kami juga rasa sangat kagum. Dan kami pikir mungkin
Argentina ini tidak akan menang. Apalagi kalau bila Argentina mendapat peluang untuk menjaringkan gol melalui penalti, Messi yang merupakan antara pemain terbaik dunia gagal menyempurnakan penalti itu, dan semua kami katakan mungkin inilah tanda-tandanya Argentina akan tersingkir. Tapi seperti yang kita tahu, itu akhirnya berakhir dengan Argentina yang memenanginya, walaupun Mesir sudah mendahului 2-0. Karena di dalam perlawanan ini, pertandingan ini, kalau bola sepak, garis akhirnya adalah tiupan whistle terakhir itu. Selagi whistle itu belum dibunyikan untuk yang terakhir, ada kemungkinan pasukan yang sedang dalam kedudukan menang, ada kemungkinan seri atau mungkin dia kalah. Jadi begitulah keadaan pertandingan. Dan dalam pertandingan ini juga biasanya ada yang menang, ada yang kalah. Dan apabila Paulus mengambil metafora ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, ini membawa message tentang kesetiaan. Yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita pada pagi ini. Kita dipanggil oleh Kristus bukan hanya untuk bermula, tetapi untuk setia sampai akhir bersama dengan Kristus. Mungkin permulaan di dalam iman kita itu kalau sekiranya diceritakan, ada yang mengalami permulaan iman itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada yang kalau sekiranya kamu ingat kembali bagaimana kamu telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Khususnya bagi kamu yang kamu lahir sejak kamu bukan orang Kristen. Biasanya yang lahir dalam keluarga Kristen, mungkin ada juga kisah-kisah di mana sejak lahir memang selalu ke gereja, tapi sebenarnya hati kamu tidak ada Kristus dalam hati. Sampailah ada satu titik permulaan di mana itu yang telah mengubahkan hidup kamu, dan kamu telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Ada seorang yang dia berikan kesaksian kepada saya. Dia mengambil keputusan untuk terima Yesus dengan sungguh-sungguh itu, sepenuh hati, selepas dia mengalami kemalangan jalan raya. Kemalangan itu adalah pelanggaran kereta dengan lori balak, dan kalau melihat kepada kereta itu sudah tidak boleh dibaiki. Tetapi 3 orang mereka adik-beradik di dalam kereta itu hanya cedera ringan, tidak ada kecederaan serius. Dan sejak daripada waktu itu dia katakan begini, saya akan berakhir di dunia ini pada bila-bila waktu, dan saya tidak boleh sia-siakan lagi hidup saya. Saya mesti serahkan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Dan bermula pada waktu itu, dan sampai sekarang, kali terakhir jumpa dia adalah di awal tahun yang lepas. Beberapa bulan yang lepas juga ada bertemu dengan dia. Dan itu setiap dari kita ada permulaan. Tapi ia bukan kisah tentang permulaan sebenarnya. Di sini Paulus tidak menceritakan tentang bagaimana dia bermula, tetapi bagaimana dia berakhir. Dan ini yang sangat penting supaya mengingatkan setiap kita, kalau keadaan kita pada hari ini kita menjadi suam-suam kuku, kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai tidak bersungguh-sungguh, masalah, beban yang mulai lebih dominan menguasai kita daripada cinta kita kepada Tuhan. Dan kalau pada waktu ini, itulah garis akhir hidupmu, bukankah itu suatu perkara yang sangat merugikan? Ramai orang yang mengaku percaya Yesus sebenarnya, dia berakhir dalam kehidupannya, yang kehidupan itu bagi saya sangat merugikan oleh karena kenapa? Dia dalam keadaan tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia dalam keadaan tidak mau melayani Tuhan. Dia dalam keadaan menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan ini suatu perkara yang menjadi peringatan bagi kita dari apa yang Paulus katakan. Ya bukan hanya satu kesaksian iman, tetapi juga satu peringatan bagi kita bahwa kita dipanggil bukan hanya memulai perjalanan kita bersama dengan Kristus, tetapi untuk kita setia bersama dengan Kristus sampai akhir hidup kita.
Dari firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimanakah kita dapat setia sampai akhir. Dari apa yang Paulus saksikan di sini, inilah yang telah Paulus lalui sampai garis akhir hidupnya di dunia ini, dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini berbicara tentang ini. Ini yang pertama. Berjuang dalam pertandingan yang baik. Bagaimana mengakhiri dengan setia? Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ada perkataan di sana, mengakhiri. Berarti sampai akhir Paulus di dalam keadaan, atau kalau di dalam mood, kalau sekiranya dalam handphone kita ini, selalu kita diingatkan kalau sekiranya kita dalam ibadah, pastikan handphone kamu dalam mood senyap atau matikan. Jadi kalau ada yang belum lagi matikan atau ada yang belum disenyapkan, masih ada masa, nanti tiba-tiba keluar pula bunyi ringtone kamu, dan bunyi dia pun yang lagu dusun yang sayangku balik bujang, nanti semua terganggu dengan lagu-lagu itu. Ya. Nah, di sini sebenarnya mengingatkan bahwa Paulus dia di dalam mood pertandingan, atau yang saya highlightkan dalam poin ini adalah berjuang. Kata berjuang ini adalah suatu yang sinonim dengan perjuangan. Kalau pertandingan, kalau pertandingan ini dia di dalam mood berjuang, dan dia akan berhadapan dengan lawan ataupun satu situasi. Di sini Paulus menggambarkan kehidupan dan pelayanan sebagai satu perjuangan. Perjuangan yang baik bukan melawan manusia, tetapi melawan dosa, godaan, ajaran sesat, dan sesuatu yang mau menjatuhkan kita daripada Kristus. Inilah yang Paulus hadapi, inilah perjuangan yang Paulus hadapi selama hidupnya. Dosa, godaan, ajaran-ajaran sesat, dan semua yang mau menjauhkan kita daripada Kristus. Paulus menghadapi semua itu. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus, termasuk kisah para rasul, perjalanan rohani dia bersama dengan Kristus, itu bukan sesuatu yang mudah. Sebelum dia percaya Yesus, memang Paulus adalah seorang yang sangat dihormati sebagai seorang agamawan, seorang yang berpengaruh, dan dia diberikan kuasa untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Salah seorang yang dibunuh di bawah authority daripada Paulus adalah Stefanus, yang dilempar batu sampai mati. Dan semua orang melempar batu itu meletakkan jubah mereka di bawah kaki Paulus, yang maksudnya Paulus bertanggung jawab dengan pembunuhan Stefanus. Bagi Paulus dahulu, orang-orang yang percaya Yesus, mereka tangkap, mereka bunuh, itu berarti suatu kemenangan bagi Paulus, oleh karena Paulus pikir dia membela kebenaran. Dia pikir percaya Yesus adalah Mesias, itu adalah sesat. Tapi setelah dia mengalami suatu pertemuan pribadi dengan Kristus, itulah permulaannya itu. Di perjalanan ke Damsyik, dia melihat cahaya yang sangat terang. Paulus terjatuh dari keledainya, dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan dari cahaya itu berbicara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sejak waktu itu, Paulus percaya Yesus, dan dia tidak menoleh ke belakang lagi. Dia menjadi pembela Injil, pemberita Injil, dan pembela Kristus. Dan karena itulah dia dianiaya. Banyak penganiayaan yang dialami oleh Paulus yang berakhir dengan dia dihukum bunuh. Tetapi dia melihat semua itu hanya sebagai suatu pertandingan. Tapi bukan untuk bersaing dengan manusia, tetapi untuk dia setia sampai akhir dalam hidupnya. Dan inilah yang Paulus lalui. Iman yang sejati bukan iman tanpa perjuangan, tetapi iman yang tetap bertahan
dalam perjuangan. Perjuangan apapun yang kita alami, kita lalui dalam hidup kita, tetaplah setia kepada Kristus sampai akhir. Yang kedua, seperti yang Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Paulus mengambil ini metafora berlari. Sama ada lari 100 meter atau lari maraton. Yang mana akhir daripada itu adalah di garis akhir. Bukan siapa yang lebih cepat waktu pistol itu diletupkan untuk permulaan berlari. Tapi siapa yang paling cepat mencapai garis akhir, itu pemenangnya. Tapi seperti di poin yang pertama, perjuangan kita itu bukan bersaing dengan manusia. Perjuangan kita adalah melawan dosa, melawan godaan, melawan iblis, melawan ajaran sesat, melawan semua hal yang coba menjauhkan kita daripada Kristus. Yang kedua adalah ini. Bagaimana supaya kita mencapai garis akhir kita dengan setia? Selesaikan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap kita ini ada misi yang Tuhan telah berikan. Setiap dari kita ada makna atau ada tujuan, ada panggilan, ada karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Mari kita selesaikan sampai akhir. Ini yang Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Dia menyelesaikan, dia menyempurnakan semua misi Tuhan bagi dia. Untuk dia menyampaikan firman Tuhan. Setelah Paulus menuliskan 2 Timotius ini, dia dihukum bunuh. Tapi dia sangat berbangga. Dia telah menyelesaikan misinya. Kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru, lebih dari separuh dalam Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Berbanding dengan murid-murid Yesus yang lain, hanya beberapa yang menulis seperti Markus, kemudian Yohanes, kemudian Petrus, Yakobus, atau beberapa murid yang lain. Tapi kebanyakannya tidak ada tulisan di dalam Perjanjian Baru. Paulus yang bukan salah seorang dari 12 rasul atau 12 murid, justru dia yang menulis lebih banyak. Itu sesuai dengan panggilan Tuhan kepada Paulus yang memang Paulus adalah seorang yang terdidik di dalam teologi, terdidik di dalam penulisan, dan tidak heran Tuhan memakai Paulus untuk menuliskan firman Tuhan, semua yang tertulis dalam Perjanjian Baru itu, karena itu adalah misi khusus Kristus bagi Paulus. Rasul-rasul yang lain tidak perlu bersaing dengan Paulus, siapa lebih banyak buku, siapa lebih banyak surat. Tapi bagaimana Kristus disampaikan, bagaimana Kristus diagungkan melalui kehidupannya. Perjalanan rohani kita dengan Kristus adalah perjalanan untuk menyelesaikan misinya bagi hidup kita. Temukan apa misi Tuhan bagi setiap kita. Di akhir nanti, saya akan berikan sedikit kesaksian tentang diri saya dan juga tentang salah seorang dari bapak rohani saya yang sudah menyelesaikan misi Tuhan bagi hidupnya. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk bermula, tetapi untuk menyelesaikan panggilannya, panggilan misinya untuk setiap kita. Yang ketiga, dan yang terakhir saya sampaikan, Paulus mengakhiri ayat ini dengan dia katakan, aku telah memelihara iman. Dalam dia mencapai garis akhir itu, dia berjuang dalam pertandingan itu, dia pelihara iman itu, sampai dia mencapai garis akhir hidupnya di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah pelihara iman kepada Kristus dalam segala keadaan. Memelihara iman berarti tetap percaya, taat dan setia kepada Kristus, walaupun keadaan tidak mudah. Paulus sendiri, dari sejarah hidupnya, Paulus kehilangan banyak perkara, tetapi dia tidak kehilangan imannya. Kalau sudah kehilangan banyak perkara dalam hidupmu,
Saudara tidak perlu bersedih dengan semua kehilangan itu. Asal engkau tidak kehilangan imanmu kepada Kristus. Pelihara iman kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Kita mungkin kehilangan banyak perkara, tapi jangan sekali-kali kehilangan iman kepada Kristus. Saudara mungkin kehilangan harta. Saudara mulai kehilangan kesehatan. Kehilangan seorang yang engkau sangat sayang. Tapi dalam kehilangan itu, jangan sekali-kali engkau kehilangan imanmu secara pribadi kepada Kristus. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, tapi jangan engkau kehilangan Kristus. Ada yang mungkin kehilangan kehormatan, tapi jangan kehilangan Kristus. Dan banyak perkara yang kita hadapi dalam hidup ini, yang mencabar kita sebenarnya, supaya kita kehilangan Kristus. Tapi ambil komitmen ini, seperti Paulus dia katakan, aku telah memelihara iman. Saya akhiri dengan ini. Kemenangan terbesar orang percaya ialah dia berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, aku telah setia sampai akhir. Akhir hidup kita ini adalah dalam dua kemungkinan. Yang pertama adalah melalui kematian tubuh jasmani kita. Yang kedua adalah melalui kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke muka bumi ini. Semalam di dalam gabungan kelompok sel, saya ada kongsikan tentang kalau kita mau melihat tanda-tanda kedatangan Kristus, itu kalau saya sendiri, saya tidak begitu teruja dengan semua tanda-tanda negatif yang lain, seperti peperangan, penyakit sampar, kelaparan, dan pelbagai. Kalau saya, untuk melihat tanda-tanda kedatangan Kristus adalah, saya menantikan saatnya Perdana Menteri Israel akan memberikan satu pengumuman penting. Yang mana dia akan memberikan satu pengumuman, dia akan katakan begini. Pada tarik 10 hari bulan 11, 2026. Oh itu sama dengan tarik birthday saya lagi ya. Kalau sekiranya dia beri pengumuman, 10 hari bulan November 2026, bait suci yang ketiga secara rasmi akan mulai dibangun. Bagi kita semua orang percaya, perhatikan ini. Bukan waktu, sampai sekarang pun bukan waktu untuk bermain-main. Tapi ini tanda nyata bahwa Kristus akan segera datang. Tapi sementara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya, akhir hidup kita adalah melalui kematian. Pada hari Selasa yang lepas. Tapi sebelum itu, waktu di seminar kepimpinan Empowering Leaders in Christ, Elite, yang diadakan di Munkyu, dekat Rembau di sana, di Negeri Sembilan. Selepas sesi petang Sabtu itu, waktu keluar untuk makan, saya buka message di handphone saya, dan saya terlihat message dari Pastor Victor, yang sangat mengejutkan saya, karena dia katakan, ada kabar yang saya dengar, yang saya dapat, yang Pastor Dr. Tony Siu sudah dipanggil Tuhan. Saya sangat terkejut, oleh karena Pastor Dr. Tony Siu adalah salah seorang dari Bapak Rohani saya. Dan yang merupakan Bapak Rohani yang pertama yang saya akui sebagai Bapak Rohani. Dan dia akui saya sebagai anak rohaninya. Saya tidak percaya hal itu. Lalu saya hubungi beberapa rekan untuk saya mendapatkan kepastian. Pertama saya hubungi Pastor Justin, kawan rapat saya di Sabah. Waktu saya hubungi dia juga terkejut oleh karena dia katakan saya belum tahu hal ini.
berarti dia baru tahu dari saya. Kemudian saya minta dia, tolong dapatkan kepastian, betulkah tidak berita ini. Kemudian selepas itu saya telepon Pastor Dason. Dan saya tanya dia, dan dia katakan, kalau menurut yang saya dengar itu memang betul, dan mayat dia sudah dibawa ke hospital. Dan selepas itu saya mendapat message yang itu adalah message dari pihak bomba yang telah memecahkan pintu, di mana di pintu bilik belajar Pastor Tony itu sebenarnya di situ dia meninggal. Dan ada message dari bomba, dan memang nama Tony Siu itu bukan nama rasmi dia, tidak ada Tony Siu di dalam IC dia. Nama sebenar dia adalah Antonius Siu King Y, kalau saya tidak salah itu, ya. Dan karena itu dari bomba, saya terus telepon Penatua Henry, oleh karena dia pegawai bomba. Kemudian dia beritahukan kepada saya, memang setelah pihak bomba memecahkan pintu itu dan bersama dengan polis kemudian mengesahkan penemuan itu, ada message yang disampaikan di dalam grup kami, dia katakan, Penatua Henry. Tapi saya tidak sangka yang itu dia, oleh karena nama dia itu. Dan bila dia sahkan yang memang itu Pastor Dr. Tony Siu, barulah di situ saya betul-betul merasa satu yang itu bukan lagi kabar yang tidak betul, dan saya sangat sedih sekali. Kalau rekan-rekan saya yang masa di Ilit itu waktu makan, dan memang saya tidak ada, terus saya kehilangan selera untuk makan. Dan sepanjang malam itu saya merasa sangat rasa kehilangan. Dan saya katakan kepada Penatua Henry, sebab selepas itu Pastor Justin telepon saya balik dan dia katakan berita itu memang betul. Dan Esabilikas, di mana Dr. Tony Siu dia pernah menjadi gembala sidang di Esabilikas, menawarkan untuk membukakan gereja di Esabilikas untuk tempat upacara penghormatan terakhir. Dan pada waktu itu Pastor Justin dia katakan, saya sebenarnya cadangkan supaya kamu yang akan berkhotbah di penghormatan terakhirnya, kalau sekiranya presiden tidak ambil bahagian itu. Dan saya sampaikan kepada Pastor Justin, mungkin saya tidak dapat pergi ke sana. Dan bila saya kongsikan itu kepada Penatua Henry, dia katakan begini, Pastor datang saja, kami dari tim Donkey Ministry akan atur semua perjalanan Pastor, pergi balik, semua penginapan semua. Dan saya dapat ke Sabah pada waktu itu, dan dapat menghadiri penghormatan terakhir kepada Tony Siu. Saya sempat bercakap dengan istri dan anak Dr. Tony. Waktu saya bercakap dengan istri dia, bagaimana sebenarnya keadaan itu berlaku, dan saya tanya dia, sebab dikabarkan istri dia waktu Tony Siu meninggal itu, istri dia di kampung, balik ke kampung untuk menjenguk ibu dia yang dalam keadaan tidak sehat. Bila saya bertanya dengan Pauline, istri kepada Pastor Tony, dia katakan saya balik ke kampung sejak sebelum keamatan, berarti sebelum penghujung bulan Mei. Karena pertama untuk menjaga ibu dia, dan yang kedua adalah menguruskan renovasi rumah dia di kampung. Kampung dia itu di Tambunan. Dan dia dan Pastor Tony selalu berhubung, baik message atau telepon, walaupun mereka berjauhan. Cuma dalam beberapa hari itu dia katakan, Tony Siu tidak membalas message dia, dan bila dia telepon, dia tidak angkat, dan pada akhirnya tidak boleh dihubungi. Dia minta jiran dia untuk
tengok-tengokkan dia, dan jiran dia memang ada pergi panggil-panggil tapi tidak ada respon. Yang akhirnya dia tidak sedang hati dengan hal itu sebabnya dia balik pada hari Sabtu. Petang Sabtu itu dia sampai di rumah, dan di ruang tamu lampu masih berpasang. Kemudian bila dia masuk di bilik mereka, dia tidak ada di situ. Bila dia pergi masuk di bilik belajar dia, bilik itu terkunci dari dalam. Dan dia katakan saya cepat buka, dan dia katakan saya mau tendang tapi saya tidak berdaya. Jadi dia minta bantuan jiran dia, dan jiran dia juga tidak dapat membuka pintu. Itu sebabnya jiran dia yang cadangkan, lebih baik kita panggil bomba, panggil polis untuk buka pintu ini. Jadi bila bomba datang dan pintu itu dibuka, Pauline dia katakan, bila saya melihat keadaan dia, saya hampir pengsan, dia katakan. Sebab ada kemungkinan dia sudah meninggal sekitar 2 atau 3 hari sebelum ditemukan. Dan yang membuat proses perebutan itu menjadi sedikit perlahan adalah karena ekon yang berpasang dengan tiles yang sejuk itu. Tapi waktu di penghormatan terakhir, peti mayatnya itu sudah disil penuh dan tidak lagi dapat diberi untuk menatap muka dia. Karena bagi saya sendiri pun lebih baik saya tidak melihat keadaan dia dalam keadaan seperti itu. Nah, apa yang mendorong saya dan untuk mengingatkan kita firman Tuhan ini, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 itu adalah akhir hidup kita tidak ketahui. Itu sebabnya jangan sia-siakan setiap waktu, setiap saat kita untuk Tuhan. Jangan buang masa dengan dosa. Jangan buang masa dengan masalah. Jangan buang air matamu hanya untuk masalah, hanya untuk kesakitan. Lebih baik air mata kita itu adalah doa syafaat untuk jiwa-jiwa yang masih terhilang, daripada hanya untuk hal-hal yang mengecewakan. Jangan biarkan diri saudara sama ada tekanan darah menjadi tidak stabil, naik hanya karena memikirkan lebih banyak masalah, lebih banyak pergumulan. Lebih baik kita fokuskan kepada mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman seperti yang Paulus katakan. Dan saya sangat bersyukur ini adalah antara gambar terakhir saya dengan Pastor Dr. Tony Sio. Waktu balik ke Sabah untuk menghadiri dan menjalankan upacara pernikahan adik saya pada 30 hari bulan Mei. Saya dan Pak Sohol kami bersama-sama balik ke Sabah pada malam 28 hari bulan Mei. Dan kebetulan pada 29 hari bulan itu adalah hari terakhir konferensi pekerja penuh masa SIB Sabah. Terakhir saya mengikuti konferensi pekerja penuh masa SIB Sabah adalah pada tahun 2023. Dan saya ingin perjelaskan ini kepada jemaat. Saya adalah pastor SIB Sabah yang diutus melayani ke SIB Semenanjung. Jadi saya adalah pastor dari SIB Sabah yang sekarang ini melayani di SIB Semenanjung. Kalau sekiranya kami berpindah pelayanan atau sudah berakhir pelayanan di Semenanjung, maka kami akan kembalikan atau dikembalikan kepada SIB Sabah, dan SIB Sabah yang akan ambil tanggung jawab untuk meletakkan kami di mana-mana pelayanan pada masa akan datang. Jadi saya minta izin kepada Presiden SIB Sabah, Reverend Dr. Sinto Yusuf. Saya tanya, bolehkah kami ikut walaupun tidak berdaftar? Dan dikatakan datang saja. Awal pagi dia telepon saya dan dikatakan,
Pastor di mana? Dia bukan panggil saya pastor sebenarnya. Dia panggil saya, Reverend, kau di mana? Jadi belum Reverend lagi, ini presiden lagi yang main-main panggil Reverend. Saya katakan kami masih di bilik ini. Kalau kamu di sini kita sarapan dulu. Ada bilik VIP untuk sarapan, dia bawa untuk sarapan. Saya katakan kamu teruskan jalan, nanti sesi kedua kami datang. Jadi kami dapat datang di sesi kedua. Sangat bersyukur dapat berjumpa ramai kawan. Dan presiden saya bisa bawa saya duduk bersama dengan dia di depan. Macam VIP pula hari itu. Kemudian selepas itu saya berjumpa dengan Pastor Dr. Tony. Rupa-rupanya dia juga ada di situ. Dan itulah yang gambar di atas ini. Inilah gambar kami. Kami ambil gambar bersama. Ini pada 29 hari bulan 5 2026. Dan saya beritahukan kepada Pastor Tony. Mungkin saya ada masa pada 5 hari bulan Jun nanti. Karena penerbangan balik saya ke Semenanjung adalah jam 10.30 malam. Jadi kalau boleh saya mau ambil waktu untuk bersama dengan kamu. Dan dia katakan begini. Boleh Pastor, bagi tahu saja jam berapa saya akan datang. Saya juga sangat rindu untuk kita ada masa bersama-sama. Jadi waktu dari Kota Marudu, perjalanan saya dengan Pak Sohol untuk ke Kota Kinabalu. Karena Pak Sohol akan ambil bus dari Kota Kinabalu untuk balik ke Lawas sebenarnya. Kami sudah sekitar jam 11 atau hampir jam 12 di Kota Marudu. Dan saya message kepada Pastor Dr. Tony, mungkin saya akan sampai dalam jam 4. Nanti Pastor beritahukan di mana kita akan bertemu bagi share location, kemudian saya akan datang. Tapi dalam perjalanan itu banyak yang kami sangkut. Mau cuci kereta sampai di kota Marudu, Pastor katakan begini, ada juga di perjalanan itu. Jadi waktu perjalanan sampai di Kota Blud ada tempat untuk cuci kereta, jadi kami pergi sana cuci kereta. Sementara kami tunggu, tiba-tiba pekerja itu berhenti untuk cuci kereta. Cerita-cerita, ketawa-ketawa, kemudian akhirnya Pak Sohol beritahu yang, bolehkah kasih cepat sedikit sebab nanti dia ini akan ambil penerbangan mau balik ke KL. Kemudian baru beritahu, ayo minta maaf bang. Ini sekarang ini blackout. Sudah berapa menit baru bagi tahu blackout dan tanya pukul berapa ini baru ada. Kami pun tidak tahu. Jadi macam mana? Baru di bagian tayar di sebelah kiri yang dibersihkan. Kemudian kami tidak boleh tunggu ini. Jadi tanya berapa bayaran? Tidak bayaran. Jadi kami teruskan perjalanan sampai di Tuaran. Hanya kereta itu saja yang perlu dicuci dan dicucilah. Lebih dari 1 jam orang itu cuci. Sampai saya sendiri pun sudah, mungkin kalau cek tekanan darah saya waktu itu memang sudah paras tinggi. Syukur tidak kena stroke. Yang sampai saya beritahu, bagus kau yang tegur itu, saya bilang Pak Sol. Kalau tidak memang hancur mereka. Saya sudah marah betul. Sebab itu sudah jam 4. Dan itu sudah melewati batas janji saya dengan Dr. Tony. Kemudian singkat cerita, akhirnya kami hanya jumpa Pastor Tony di tempat yang dia tetapkan. Jam 6 petang. Dia message saya pada jam 3, dia katakan, Pastor saya sudah di sini untuk tunggu Pastor. Saya balik-balik minta maaf dengan dia dan dikatakan, tidak apa Pastor, saya akan tunggu. Dia tunggu sekitar 3 jam sampai kami berjumpa. Dan inilah gambar yang ini, yang membelakang ini. Satu perkara yang saya sangat kesal, saya mau bergambar dengan kami yang ini, yang terakhir ini. Sampai kami berpisah, saya terlupa untuk ambil gambar. Syukur ada orang yang kenal saya. Mungkin terkenal sedikit lah ini barangkali kalau di Sabah. Di mana-mana ada yang kenal. Seperti waktu balik di Sabah kami sarapan di satu restoran. Tiba-tiba Toki cakap, yang kamu punya makanan ini minuman semua orang sudah bayar. Kemudian bila siapa yang bayar? Kemudian dia tunjukkan
Saya tidak kenal dan kawan saya pun tidak kenal. Kemudian saya tanya dia, kamu siapa? Dia hanya jawab, saya pun SIB juga. Itu saja. Ini bagus juga yang SIB ini yang kenal. Jadi ada pemudi yang makan di restoran yang sama, ambil gambar kami secara curi-curi. Dan itu sebabnya gambar ini adalah waktu di akhir kami berdoa. Saya minta Dr. Tony berdoa terlebih dahulu. Dia berdoa untuk kami dan selepas itu saya berdoa. Ini yang kami sedang berdoa. Dan diambil dari belakang. Bila saya kongsikan ini di media sosial saya, mereka katakan begini, memang dia membelakang untuk say bye-bye kepada pastor. Dan suatu yang walaupun saya dalam keadaan sangat kehilangan, tapi saya bersyukur di hari ataupun di waktu terakhir di mana saya berkesempatan balik ke Sabah, saya sempat duduk bersama dengan dia dan sekali lagi saya minta banyak nasihat dari dia. Dan saya tidak perlu kongsikan apa yang saya kongsikan kepada dia. Mungkin satu waktu nanti saya akan boleh sampaikan kalau sudah waktunya untuk itu disampaikan. Tapi itu sangat bermanfaat sekali dan bila saya mengingat apa yang dia katakan itu membuat saya selalu merindui dia kembali. Ada satu buku yang itu adalah buku yang terakhir yang dia terbitkan, yang sebenarnya dia mau berikan kepada saya. Tapi waktu saya pergi ke Tandas, akhirnya dia putuskan buku itu dia berikan kepada Pak Sohol. Dan tajuk buku itu adalah Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu. Bila saya mengetahui hal itu, dia benar-benar dapat berkata seperti apa yang Paulus katakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan saya sangat bersyukur di gambar ini, waktu berikan penghormatan terakhir, saya duduk di barisan di sebelah kiri. Kalau ini pentas, saya di sebelah kiri. Kalau yang seperti ini, kalau dua lorong ini, saya duduk di sebelah di sini, di tempat Alonso ini. Dan bahagian ini yang pertama diberikan ruang untuk penghormatan terakhir. Dan sayalah orang pertama yang pergi bersalaman dengan istri, anak Dr. Tony, dan saya abadikan gambar terakhir dalam penghormatan terakhir itu. Dan selepas itu, saya bersama dengan Reben Jasmi. Di sini saya tidak boleh bertahan lagi. Saya menangis meluk Reben Jasmi. Dan kami berdua sebenarnya adalah anak rohani kepada Pastor Dr. Tony. Yang telah banyak membentuk dan saya boleh katakan antara orang pertama yang memperkatakan tentang potensi saya dan mengiktiraf saya adalah Pastor Dr. Tony Sio. Yang juga banyak memberikan dorongan kepada saya. Saya masih ingat satu kata-kata dia yang sangat menguatkan saya. Dan itu bukan alasan kenapa saya tidak sambung pendidikan teologi ke peringkat mana-mana. Ada satu waktu dia katakan kepada saya begini, Pastor, tidak perlu pastor kejar semua itu yang dia maksudkan. Mengejar title, mengejar pengiktirapan, mengejar pendidikan, taraf pendidikan teologi, diploma, sarjana, master, PhD. Ini saya dengar dari seorang guru yang sangat mendorong untuk belajar. Tapi ini yang saya dengar sendiri dari dia. Pastor tidak perlu kejar semua itu. Kasih karunia dan karunia Tuhan kepada pastor sudah cukup untuk pastor melayani. Apa yang pastor perlu lakukan dia katakan hanya setia saja untuk melayani Tuhan.
setia saja untuk menjadi berkat. Yang saya pegang itu adalah dorongan untuk setia melayani. Dan dari apa yang dia katakan itu memberikan kekuatan kepada saya. Bahwa melayani Tuhan bukan oleh karena title. Melayani Tuhan bukan oleh karena apa kelulusan teologimu. Melayani Tuhan adalah karena panggilan Tuhan dan kita setia dalam panggilan itu. Ada yang dipanggil untuk menjadi guru, ada yang dipanggil untuk menjadi gembala, ada yang dipanggil untuk menjadi penginjil, ada yang dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, ada yang dipanggil untuk menjadi pengajar. Sesuai dengan panggilan, itulah pertandingan yang kita harus selesaikan. Saya sangat bersyukur untuk salah seorang dari bapak rohani saya. Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah melihara imannya sampai garis akhir hidupnya di hadapan Tuhan. Mungkin next adalah saya. Dan kalau seandainya saya mencapai garis akhir hidup saya selalu katakan begini. Saya suka kalau sekiranya saya mencapai garis akhir, selepas saya khotbah, saya mungkin duduk, kemudian di situ terus Tuhan panggil saya. Tapi kalau Tuhan sudah panggil saya, ingat hal ini. Antara ayat yang kamu mesti baca waktu di penghormatan terakhir saya adalah Mazmur 23. Tapi yang kamu tekankan adalah di ayat pertama dan ayat terakhir. Tuhan adalah gembalaku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia bukan tentang perjalanan rohani yang ada di dalam Mazmur itu. Tapi tentang siapa gembala yang saya layani, siapa gembala yang saya ikuti. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya dan Penatua Henry dari perjalanan di restoran di mana kami sarapan untuk ke SAB Likas, SAB Kota Kinabalu Likas untuk penghormatan terakhir. Saya sampaikan kepada dia begini, kalau Tuhan panggil saya, yang saya andaikan saya berakhirlah di Semenanjung. Saya katakan kepada dia, saya beri mandat kepada Dongki Ministry untuk di Sabah, kamu atur saja apa yang patut. Dan saya percaya dan saya tidak bimbang, bagaimanapun keadaan tubuh saya setelah Tuhan panggil nanti, itu bukan yang utama. Sama seperti kami tidak dapat menatap untuk terakhir kali wajah Tonisio. Seperti yang saudara lihat, peti jenazahnya sudah disil. Tidak ada bau apapun yang keluar, tidak ada yang terhiduh yang tidak menyenangkan. Tetapi apa yang sangat penting adalah kisah akhirnya. Dia telah setia sampai akhir hidupnya di dalam Tuhan. Ini mendorong setiap kita untuk satu perkara ini. Tidak berbaloi untuk kau menangisi masalahmu. Tidak berbaloi untuk engkau hidup berfoya-foya di dalam dosa. Jauh lebih baik sebenarnya adalah setialah pertandingan yang baik. Kejar kekudusan. Kejar kesetiaan. Karena kita tidak tahu bila Tuhan akan panggil kita. Mungkin hari ini sudah dalam keadaan sehat, tiba-tiba kemalangan. Lalu waktu tidur, sudah tidak bangun-bangun lagi. Atau sedang makan, kemudian saudara pergi begitu saja. Akhir kita itu kita tidak ketahui di mana garis akhir hidup kita. Itu sebabnya yang kita pelihara adalah setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini yang juga menguatkan saya. Dalam waktu saya rasa kehilangan, waktu saya rasa sangat sedih, salah seorang dari bapak rohani saya dipanggil Tuhan.
Dalam kesedihan itu ada ucapan syukur. Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mencapai garis akhir. Dia telah melihara iman. Tapi selain daripada itu, meskipun suara dia tidak kedengaran lagi, semua khotbah-khotbah yang dia sampaikan yang ada di dalam rekaman, baik di YouTube, di Facebook, dia masih berbicara. Buku-buku yang dia tulis, dia sempat menuliskan buku biodata hidup dia, kesaksian pribadi dia yang bertajukkan Anak Panah. Sudah diterbitkan sejak tahun 2024. Sebelum Tuhan panggil dia, dia sudah menyelesaikan. Bagaimana dengan kita? Mari kita mulai ambil komitmen. Tuhan, saya tidak akan sia-siakan setiap saat dalam hidup saya untuk memuliakan Engkau. Mari kita naikkan lagu ini. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini yang kami katakan, Tuhan, bahwa kami berserah kepada-Mu. Kami mengikuti panggilan-Mu, Tuhan. Kami mau setia melayani-Mu. Kami mau setia mengasihi Engkau, Tuhan. Dalam kami berhadapan dengan banyak perjalanan, perjuangan hidup kami, untuk kami mencapai garis akhir hidup kami. Pertolongan kami adalah Engkau, Tuhan sendiri. Pertolongan kami yang sempurna adalah Engkau, Roh Kudus. Engkaulah yang memampukan kami untuk kami menjalani perjalanan rohani kami ini. Perjalanan yang menyukakan hati-Mu, perjalanan yang memuliakan Engkau. Dan pada saat hidup kami berakhir di dunia ini, kami sudah menjadi berkat. Kami sudah menyelesaikan misi-Mu bagi hidup kami. Tolong kami semua, Tuhan, supaya dalam perjalanan rohani kami ini, kami tahu kami tidak bersendirian. Engkau beserta dengan kami. Engkau bersama dengan kami. Dan bersama-Mu, Tuhan, kami tidak akan goyah. Kami kuat di dalam Engkau, Tuhan. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar pesan ini. Biarlah ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus mempergunakan hidup kami bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami mulai mau menikmati damai sejahtera yang Tuhan Engkau telah tinggalkan kepada kami. Kami tidak akan sia-siakan itu. Kami mulai menikmati sukacita yang ada di dalam Engkau, Tuhan.
Kami mulai menikmati sukacita melayani-Mu. Kami mulai menikmati sukacita untuk memberikan persembahan-persembahan kepadamu. Kami mulai bersukacita untuk menghidupi setiap waktu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam perjalanan rohani kami ini, dalam pertandingan iman ini, dalam perjuangan iman kami ini, kami menjalaninya dengan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkan-Mu, kasar-Mu bertambah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan ini Roh Kudus dalam setiap diri kami, supaya kami juga ketika kami berdepan muka dengan Kau Yesus, kami dengan yakin, kami dengan bangga, kami dapat berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman sampai ke garis akhir hidupku. Aku telah setia kepada Engkau Yesus. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, peliharain dalam diri kami dari hari ini sampai akhir hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.